pohon menjulang dengan akar-akar menghujam pada kerasnya bebatuan. Tak ubahnya gambaran kerasnya kehidupan manusia. Terjal bebatuan seakan menjadi gambaran kerasnya perjuangan hidup yang harus ditaklukkan manusia. Di puncak-puncak kesunyian sebuah bukit, siapapun menyadari aura alam terpancar dengan dahsyatnya. Di balik batu-batu dan pepohonan, juga semilir angin menyimpan kekuatan alam yang luar biasa. Kekuatan itulah yang konon ada di dalam setiap hati manusia. Sayangnya, kekuatan tidak selama digunakan pada kebaikan. Apalagi saat hati manusia telah dikuasai keserakan nafsu-nafsu dunia. Ambisi untuk meraih kelimpahan kekayaan ada kalanya merasuki setiap hati dan kepala manusia. Tak bisa dipungkiri, ada orang-orang harus memeras keringat hanya sekedar meraih selembar uang. Panasnya yang membakar kulit seakan bukan rintangan. Beratnya beban bagai gambaran beratnya beban hidup yang harus dihadapi. Kemiskinan yang menikam hati manusia ada kalanya menipiskan kesadaran sukma. Ketika jiwa mulai rapuh, godaan hidup yang datang kian tidak mengenal rasa iba. Nafsu mulai dibakar ambisi, meraih gemerlap dunia. Jalan pintas meraih kekayaan dipilih. Apapun resiko yang ada nekat dijalani. Tipu daya setan begitu mudah masuk saat hati buta pada kekuatan Tuhan. Pesugihan ditempuh demi ambisi meraih harta. Dari kabar yang berhembus dari masyarakat, konon bagi orang-orang yang meyakini, di tempat inilah limpahan kekayaan mampu diperoleh secara gaib. Jika seseorang bersedia melakukan ritual-ritual tertentu, ada yang meyakini di bukit inilah bersemayam seorang putri cantik bernama Dewi Sekar Kuning. Dahulu, termasuk salah satu prajurit kerajaan gaib dari Laut Selatan yang memiliki kesaktian luar biasa. Paras wajahnya yang cantik, konon digunakan daya pikat untuk menjerat manusia menjadi anak buahnya. Seseorang yang terbuai kecantikannya, maka ia akan menemui ajalnya dan menjadi pengikut setia. Ini jelas satu kesalahan yang fatal bagi Nyi Ratu Kidul, penguasa kerajaan gaib Laut Selatan. Di bukit Kaliwatu inilah Dewi Sekar Kuning diasingkan. Menurut mitos yang belum tentu benar tidaknya, disinilah akhirnya Dewi Sekar Kuning dikutuk menjelma babi hutan. Karena kesaktiannya, kadang-kadang ia mampu menjelma menjadi putri cantik, dan orang-orang menyebutnya Putri Celeng. Selamat sore Pak. Bisa minta pendapat Pak? Iya. Mungkin Bapak sebagai penduduk sini tahu nggak dengan adanya apa itu mitos tentang Putri Celeng Pak? Kalau dilihat dari saya mendengar dari masyarakat memang katanya ada. Itu betul Pak, Putri Celeng itu bisa menjadikan orang kaya gitu Pak? Kalau masalah Putri Celeng bisa menjadikan orang kaya ataupun tidaknya, itu tergantung dari kita mensikapi itu Pak ya. Kalau kayak saya itu ya setengah percaya setengah tidak gitu ya. Ya percayanya masalahnya barang gaib itu ada. Kalau tidak percayanya ya kita kalau mau kaya harusnya ya bekerja gitu Pak. Dengan segala jerih payah kita, dengan segala usaha kita.
Perjuangan manusia untuk meraih harta seringkali menghadirkan beragam kisah menarik. Tapi tidak selamanya perjuangan berakhir dengan kemenangan. Disinilah jalan pintas untuk meraih limpahan harta menjadi pilihan. Adakah orang-orang di tengah zaman modern ini masih percaya dengan mitos pesugihan? Pemirsa, sesaat lagi mitos di balik pesugihan akan segera kita ungkap. Saksikanlah kisahnya berikut ini. Perjalanan menuju tempat yang konon mitos Putri Celeng berada sangatlah tidak mudah. Meski dari kabar mulut ke mulut, mitos Putri Celeng ada di sebuah bukit di sudut kota Kutuarjo. Namun saat kita bertanya orang-orang di kota kecil ini, orang-orang tidak akan berani menunjukkan jalannya. Demi mengungkap fakta, meluruskan cerita-cerita tentang Putri Celeng, akhirnya tempat yang diyakini orang-orang sebagai muara cerita mistis pesugihan Putri Celeng bisa kami temukan. Sebuah bukit berbatu. Orang-orang menamakan tempat ini Bukit Kaliwatu. Tempat ini sangat dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Ritual-ritual desa seperti permohonan agar masyarakat dijauhkan dari mara bahaya dan rasa syukur atas hasil limpahan panen sawah dan ladang selalu diadakan di tempat ini. Segala keinginan yang akan dipanjatkan harus melakukan sesaji di sini, termasuk jika seseorang ingin melakukan ritual khusus agar mendapatkan limpahan kekayaan dari pesugihan Putri Celeng. Hanya orang-orang tertentu yang mengetahui bagaimana pesugihan Putri Celeng diraih. Menika saking Majapahit, lajeng menika putra wajah ingkang pilenggah wonten mriki. Saged menika dipun aturaken dhateng ingkang badhe ngaturaken. Nggih. Nah menika menawi panjenengan gadhe panyuwun mboten matur kalih kula saupami. Ah nggih kula mboten ngertos. Ah panjenengan badhe nyuwun napa kula ngaturke bingung. Ngaten. Ning kula menika sadangunipun menika nyepeng menika namung katitipan kunci menika kula terus terang mawon mboten nampi tamu nginep ngantos nglantur menika mboten saged soalipun menika resiku wonten resikunipun. Dari bukit inilah terbetik rentetan ritual pesugihan Putri Celeng. Tidak mudah mencari informasi seputar pesugihan yang konon pelakunya bisa berubah menjadi seekor celeng. Bisakah hal ini dibuktikan kebenarannya? Ataukah ini hanya sekedar rekaan semata? Ikuti terus kisah berikut ini di balik pesugihan dalam episode Putri Celeng. Kutuarjo ning wilujeng panjenenganipun sinten wilujeng alhamdulillah sedaya nabikan wilujeng nggih lajeng wonten pelutes sepindah kawula sowan wonten dalemipun simbah daten ingkang kaping kalih nggih kula midhanget nggih menawi mriki wonten pesugihan Putri Celeng. nggih Kula nggih badhe sowan dipun saranipun kula nderek menika nyuwun ridhoipun Allah kinarya lantaran menapa ingkang dipun lantarke. Nah, menapa dagang, menapa macul, menapa tani, menapa yang damel ngaten menawi nyuwun dhateng menika kirang pas kados kirang sae tumraping kawula. Nah, kados kawula mboten saged
ngendikake ngaten. Lah menawi mboten saged dipun simpen niku perkawis napa, Mbah? Nggih gampilipun menika kan diwestani nyimpang pelaturan pelanggaran Allah. Nyimpang menika pelaturan agami. Kula supados welas sasi tresna dhateng putra wayah ingkang sami suwan. Ananging menawi ngaten nek saged kula elingaken dening panjenengan badhe pados monggo ning mboten ngangge kula. Monggo ngaten ah. Ampun, Mbah. Nggih, monggo. Nggih. Selamat di dunia wal akhirah, selamat dunia akhirat. Pareng, Mbah. Nggih, nuwun. Kirang dan mosok 1000. Nuwun itu. Senja hadir memberi tanda bahwa malam akan segera tiba saat kesenyapan menyelimuti tempat yang mistis ini. Namun, bagi orang yang hati dan kepalanya telah dipenuhi ambisi berlebih meraih limpahan kekayaan, ketakutan seakan tidak pernah dihiraukan lagi. Tekadnya telah bulat, segala aral telah ia terjang. Segala saran untuk kembali pada jalan kebaikan, segala nasihat dari juru kunci tak lagi diindahkan. Konon, apabila keinginan seseorang ingin dikabulkan, seseorang harus rela tubuhnya berubah wujud menjadi seekor celeng jantan. Sebagai syarat mendapat limpahan kekayaan gaib, seseorang yang telah berubah wujudnya menjadi seekor celeng itu harus menemukan putri celeng. Konon, sebagai syarat, putri celeng harus dikawini. Jika syarat ini ditempuh, maka sebagian imbalan putri celeng akan memberi limpahan kekayaan berlebih. Dan kelak suatu saat, putri celeng akan menagih kembali. Seseorang harus bersedia menjadi suami di alam lain. Bagi orang-orang yang berhasil dalam melakukan ritual pesugihan ini, konon, kekayaan akan datang dari pintu-pintu yang tidak pernah diduga. Limpahan harta segera diraihnya. Meski dibalik semua kelimpahan ini, adalah syarat yang tidak ringan. Miskin dan kaya, seolah begitu tipis batasnya. Bagi sementara orang, kekayaan seakan menjanjikan segalanya. Segala jalan ditempuh untuk meraihnya. Namun, kadang kekayaan bagai fata morgana. Kebahagiaan hidup yang dibayangkan seakan lenyap tatkala limpahan kekayaan diperoleh dari jalan yang menyimpang. Bagi pemilik pesugihan, ada ketentuan yang harus dijalankan. Pada malam-malam yang telah ditentukan, sesaji haruslah disiapkan. Pada saat itulah, konon putri celeng datang menagih janji. Inilah saat putri celeng ingin menjemput lelaki pemilik pesugihan untuk diajak memasuki alam lain. Pemilik pesugihan haruslah pintar merajut kata
agar janji bisa ditangguhkan waktunya. Kesulitan hidup harus diaturkan sebagai bentuk pengelabuhan. Aku durung bisa melu kowe. Aja saiki. Utangku isih akeh. Isih akeh wong sing nagih utang marang aku. Aja saiki, besok yen utangku wis rampung. Kekayaan semakin melimpah, meski segalanya diraih dari jalan sesat. Kemewahan diperoleh dari tumpukan janji-janji penuh kata dusta. Perubahan hidup acap kali merubah perilaku manusia. Gemilang harta seringkali membutakan hari pada nilai-nilai kemanusiaan. Goyangan api seakan menjadi gambaran betapa rapuhnya kehidupan yang hidup di atas kedustaan. Sekali janji mampu dikelabui, sepandai-pandai kebohongan dihadirkan, ada saatnya pemilik pesugihan tidak bisa mengelak pada janji. Ketentuan harus terjadi saat Putri Celeng hadir menagih ikrar yang pernah diucapkan. Aku durung bisa saiki. Aku durung Tak ada orang yang mampu saat kematian datang menjemput manusia, dan kematian menjemput di saat manusia ada di jalan kesesatan. Adalah malapetaka hidup yang akan menghinakan. Kehinaan jelas akan menimpa sanak keluarga. Tangis tak akan pernah mampu mengembalikan segala yang dicintainya. Inilah konon salah satu perjalanan hidup pemilik pesugihan Putri Celeng. Tuhan itu memberikan untuk alam gaib itu setan dan jin. Jin itu aja ada yang menyerupai manusia, ada yang menyerupai setan. Jin bagi dua, sama persis dengan manusia jin itu. Yang iman sama dengan manusia yang iman. Tapi yang tidak iman sama dengan manusia yang tidak iman. Sehingga manusia yang tidak iman juga sama dengan setan. Itu kata Tuhan. Sampai Tuhan bilang dalam surat An-Nas, setan itu terdiri minal jinnati wan nas, terdiri dari jin dan manusia. Ya dosa, jelas dosa, haram begitu. Tidak ada keabadian selain Tuhan pencipta kehidupan. Segala sesuatu yang berasal dari sumber yang bukan abadi pasti akan menemui kehancuran. Harta berlimpah ternyata bukanlah jaminan kebahagiaan. Kisah-kisah orang yang menempuh jalan menyimpang untuk meraih harta adalah bukti bahwa rezeki manusia milik Tuhan. Kelimpahan harta, gemerlap kemewahan dunia seringkali hadir sebagai tipu daya iblis dan setan. Pemirsa, demikianlah tadi telah kami hadirkan kisah pesugihan Putri Celeng. Semoga membawa hikmah. Minggu depan kami akan kembali hadir dengan kisah menarik lainnya di balik pesugihan.